boleh nggak kita melakukan rotasi ya? Rotasi artinya misalkan yang lama kembali lama tapi ada rotasi. Contoh misalnya ketua misalkan dirotasi jadi bagian apa, sekretaris jadi apa gitu kan, apa bendaharanya misalkan Pak Samsudin ini jadi ketua bagian apa gitu ya, kan boleh saja ya saya usulkan gitu. Kalau seandainya boleh ya pribadi saya mengusulkan ada rotasi juga gitu. Boleh calonnya misalnya yang saya lihat punya potensi bagus, misalkan Ustaz Herman, misalkan ada dari hadapan kita semua, misalkan beliau posisi ketua misalkan, atau misalkan itu usul saya ya pribadi. Kalaupun nanti keputusan dari masyarakat atau misalkan jamaah lain, tentu kami pengurus yang ada yang mantan lama gitu ya meminta masukan kepada orang tua kami, terutama orang tua kami di sini ada Bapak Ridwan, ada Bapak Musa, ada bapak-bapak yang lain Pak RT ya. Saya usul seperti itu Pak Musa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Julius sudah menyampaikan. Baiklah, karena kita sepakat ibaratnya memilih kembali pengurusan Dewan Kemakmuran Masjid yang lama untuk kita kokohkan di dalam kepengurusan. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi, bahwa di dalam kepengurusan ini ada rotasi. Rotasi mungkin yang ketua bisa kembali duduk ke posisi wakil bisa naik umpamanya. Ini saya rasa tidak ada permasalahan karena ini di dalam di dalam lingkungan itu ya, sistemnya itu hanya nanti sistemnya aja. Karena mungkin Pak Ustadz tadi karena ada kesibukan umpamanya, lebih banyak kesibukan yang diurus beliau bisa saja duduk di posisi apa. Ini saya rasa ada permasalahan. Ini kan pengaturan di dalamnya. hak vetonya tuh Pak. Iya. Itu hak veto di dalamnya, tidak masalah. Yang penting kita sekarang memutuskan bahwa kita sepakat untuk mengokohkan kembali kepengurusan periode yang 2018-2022 tadi bersambung ke 2022 sampai ke 2026 ya. Nah ini kita sepakat. Apa kita semua setuju? Setuju ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Berarti musyawarah kita pada malam hari ini dengan suara bulat kita sepakat. Ya, kita sepakat bahwa mendudukkan kembali kepengurusan yang lama untuk melanjutkan kembali tugas periode 22 sampai 26 ya. Ya, jadi 2022-2026. Saya rasa hanya itu yang Bang. atau ada dari bendahara Pak Samsudin ada yang mau disampaikan? Pak Giri ada yang disampaikan di bersama?
kesepakatan sementara, belum kita ambil kesepakatan yang real, bahwasanya sementara ini disepakati untuk yang lama kembali melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Dewan Pengurus untuk beberapa 1 periode ke depan. Dalam hal ini yang perlu saya sampaikan, mohon maaf sebelumnya seperti apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Ilyas tadi, sama-sama dapat kita dengarkan bahwasanya di dalam sistem kepengurusan mungkin ada hal-hal yang perlu kita rubah atau kita logasi dalam bahasa. Dalam hal ini mungkin saya melihat, mohon maaf, bahwasanya Ustadz mungkin menyampaikan hal yang seperti itu secara tidak langsung, bahwasanya beliau mungkin selama ini menyampaikan kepada kami pada saat kami bersama kegiatan-kegiatan beliau untuk mengurus pesantren, ya, sama-sama kita ketahui sangat-sangat memakan waktu. Bukan artinya beliau tidak sanggup atau tidak mau untuk melanjutkan kepengurusan ini. Malam tadi juga sudah kami bahas beberapa hal sebelum kami melaksanakan kegiatan ini. Beliau juga tadi ada menyampaikan saran bagaimana seandainya misalnya yang menjabat ketua ke depan kita usulkan Bapak Ustadz Herman, itu perlu kita pastikan dulu. Kalau saya secara pribadi, ya mungkin karena Pak Ustadz Ilyas sendiri menyampaikan hal yang seperti itu, mungkin perlu kita pertimbangkan kembali. Namun kami juga, saya pribadi, kalau seandainya memang kami juga kembali dipercaya untuk melanjutkan kepengurusan ini, saya secara pribadi berharap juga Ustadz Ilyas nanti tetap mendampingi kami bersama-sama, karena bagaimanapun juga untuk hal-hal tertentu beliau sudah pengalaman 1 periode ke depan ini, jadi kami juga tetap akan mohon petunjuk dari beliau. Ustadz Ilyas tetap akan kami harapkan ada di dalam keputusan tersebut. Kalau saya secara pribadi mungkin setuju jika seandainya Ustadz Herman kita pilih sebagai ketua. Namun sebelumnya perlu kita tanyakan juga kepada beliau apakah beliau berkenan untuk mengemban tanggung jawab ini. Selanjutnya seandainya beliau berkenan, apakah juga yang lain para jamaah sependapat dengan apa yang sudah kami sampaikan. Saya rasa demikian. Saya kembalikan kembali kepada panitia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Giri. Saya mohon dari Bapak Ustadz Herman untuk sedikit memberikan tanggapan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, mendengar apa yang disampaikan oleh Bapak Ustaz tadi, bagaimana tadi Bapak saya calonkan sebagai ketua, ya. Insya Allah saya bersedia membantu dengan catatan Ustaz Ilyas masih di samping saya, kan? Sebenarnya ya memang sebagai catatan ketua saya, tapi kan saya Ustaznya kan lebih banyak pengalamannya kan untuk sebagai selama ini kan, jadi
Insya Allah saya bersedia. Itulah catatan saya tadi ya. Mudah-mudahan ke depannya masjid kita ini lebih baik. Lebih baik dan bukan hanya lebih baik dari fisiknya. Insya Allah ke depannya kita harapkan lebih baik di dalamnya dengan bentuk jemaahnya kan. Itu yang harapan kita semua. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Ustadz Herman sudah menyampaikan. Baiklah, karena sudah sama-sama kita mendengar penyampaian daripada bapak-bapak kita, di sini saya dapatlah mengambil suatu kesimpulan bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Ilyas tadi, beliau memang banyak mengalami suatu kesibukan ya, tugas, sehingga untuk di posisi ketua beliau masih merasa kekurangan waktu gitu kalau ke sana. Tapi kalau masih di dalam grup itu beliau bersedia. Jadi kami mengambil kesimpulan bahwa di sini posisi mungkin untuk ketua ya, untuk ketua yaitu dipercayakan kepada Bapak Ustadz Herman. Kemudian posisi wakil ketua 1 Pak Giri. Kemudian posisi wakil ketua 2 Pak Ustadz Ilyas. Sekretaris Pak Ehwan dan bendahara Bapak Samsudin. Kira-kira dia 5. Iya. Itu mungkin ada nanti susunan namanya Pak ya, di bawah dari kepengurusan, mungkin ada nanti susunan dewan gitu, mungkin ada dewan dakwah dan lain sebagainya, mungkin nanti itu pengurus yang apa nanti ya. Jadi di sini sudah kita sepakati bahwa ketua Bapak Herman, wakil ketua 1 Pak Giri, kemudian wakil ketua 2 Ustadz Ilyas, sekretaris Pak Iwan, dan bendahara Pak Samsudin. Inilah kepengurusan kita yang akan memimpin, yang akan melaksanakan untuk periode 2022-2026. Jadi itulah yang menjadi kesepakatan kita pada malam hari ini. Mungkin untuk lebih hikmatnya, untuk lebih berkahnya, apa yang sudah kita sepakati ini akan ditutup dengan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz. Mungkin ada Masih ada? masih ada usulan lain atau apa gitu. Yang lain gitu. Kalau ada lagi usulan, silakan Pak RT. Ada usulan? Ikut aja lagi. Sedikit lagi yang mau saya sampaikan. Pak Ridwan ada yang mau disampaikan, silakan. Terima kasih. Salam beramalannya Abu Borong harus mikiran. Dengan mengucapkan alhamdulillah kepengurusan sudah terbentuk, dan itu Pak Herman bukan usulan lagi, karena hak untuk menunjuk Pak Herman ini memang sudah hak di kepengurusan ada. Jadi dengan segala hormat dan segala harapan kami, Bapak, sebagaimana yang Bapak sampaikan tadi, bagaimana masjid kita ini supaya lebih, setidaknya bukan hanya di bidang pembangunan, tapi juga bagaimana jamaahnya bisa dapat memakmurkan masjid. Dalam hal ini kami dua hal yang perlu kami soroti yang disampaikan.
Yang pertama, selama ini kita tidak mempunyai ratib masjid ini atau imam tetap. Karena Ustaz Herman juga kadang-kadang juga tidak di tempat dengan segala kesibukannya. Jadi mungkin kita berusaha untuk mencari ratib. Pun hal ini sudah saya sampaikan beberapa kali, namun mungkin pertimbangannya masalah dana, Pak ya. Nah, jadi kita juga memaklumi masalah dana, kita sedang membangun. Namun demikian, awalnya kita mempunyai kurang dari 60 juta dana kita. Namun alhamdulillah kebesaran Allah, karena Allah Maha Kaya, terbangun seperti ini. Udah. Dengar udah. Ya, aku kuat lah suara, apalagi nyanyi buat. Sampai di mana tadi itu? Besaran Allah. Sampai nyanyi. Nah, jadi kalau rasanya kalau hanya untuk mencarikan dana untuk ratib, tentunya kita dapatlah bersama-sama menanggulanginya. Karena Allah Maha Kaya, 60 juta sampai menjadi 1,6 miliar terpenuhi atas kemurahan Allah. Nah, jadi masjid itu ramai apabila imamnya juga setidaknya yang terjaga yaitu maghrib isya subuh. Kalau untuk waktu-waktu lain kan saya juga bisa jadi imam makmum dan dengar. Namun itu tadi karena kita harus mencari yang orang yang pasif yang punya syarat untuk jadi imam, Pak. Itu satu hal, Pak. jadi ini mohon dipertimbangkan. Yang kedua, ini tayangan kita ini cukup mahal harganya, Pak. Namun saya, Pak Bambang selalu menyepelekan itu. 2 menit, 3 menit sebelum waktu masuk, dia sudah aman. Sementara mungkin ada jamaah kita yang masih di luar atau masih di jalan. Bukan hanya yang di dalam ini aja, ini sudah selesai sholatnya, sholat sunatnya. Nah, jadi kasihan kawan-kawan yang masih menuju masjid, mereka tidak dapat melaksanakan sunat atau doa. Nah, jadi kita membatalkan timing ini. Saya dengar memang Bambang juga saat nikah juga selama ini, Pak. Karena didesak, udah lagi. Ya Mas Bambang ya, tidak mau cuma ke depannya yang kita memanfaatkan dengan semaksimal mungkin timing ini, tepatlah waktu dan disiplin. Kalau sudah waktunya sampai, ya walaupun ada yang masih sholat, itu salah sendiri ya. Nah, tapi jauh-jauh hari. Nah, ya, jadi kita memanfaatkan itu. Mungkin 2 hal itu aja yang perlu saya sampaikan, Pak. Terima kasih, mohon maaf. Mungkin ada kata-kata saya yang kurang kena ya, ya. Pak Maya banyak diam ya. Dan saya sudari dengan memilih taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak-bapak, itu sebenarnya tugas kita yang belum terlaksana ya. Maka saya dengan kerendahan dan kemudian sangat memohon kepada Bapak-bapak dan jamaah saya untuk ditempatkan di koordinator keagamaan saja, tidak posisi ketua atau wakil ketua. Tetapi saya tetap mensupport untuk kepengurusan ini, biar saya lebih fokus. Satu adalah pembinaan imam. Saya lebih setuju, saya ada misalkan ada 5, ada 10 bapak-bapak kemudian yang kita kader untuk menjadi imam, menjadi petugas masjid, seperti misalkan bilalnya yang bagus gitu ya, wiridnya yang bagus, ditasnya dulu. Kalau dia jadi imam, kalau bahasa itu mantap lah gitu ya, sah lah gitu ya gitu. Saya pengennya fokus di keagamaan saja, karena mengingat memang betul kesibukan yang saat ini saya ya. Jadi salah satu solusinya itu dengan kita mencari imam tetap ya,
tetap, tapi usul saya Pak Ridwan, imam tetap itu tadinya kan gini, kita maunya yang hafiz ya. Cuma persoalannya hafiz Quran yang selama ini saya seleksi di luar itu ada beberapa yang nggak cocok. Pikirnya banyak yang tinggal ya. Mohon maaf ya, pas dia jadi imam gerakannya itu saya lihat mazhabnya yang lain. Orang kita sendiri tidak bisa kalau imam bergerak macam-macam itu terdesak itu artinya satu. Nah kedua, wiridnya saya lihat tidak pakai wirid yang kita pakai banyak. Mohon maaf ya, contoh misalkan setelah membaca 33 itu ada Paranggan di Bang Banjar, ada pembatas enggak langsung main 33 enggak ada batasannya itu zikir dibaca. Sehingga saya lihat itu enggak dipakai. Ya kan, maksud saya ada 10, ada 5 misalkan bapak-bapak yang atau anak-anak muda yang kita kader untuk menjadi imam di sini misalkan untuk jadi azannya, kemudian untuk jadi khatib pengganti penunggu gitu ya, atau khatib tidak ada, saya fokus di situ aja. Atau untuk mengkantor daripada faham-faham yang masuk ke masjid ini yang nggak bagus, saya di situ aja mau fokusnya. Biar saya banyak fokus di pondok pesantren, membina anak-anak, membina masyarakat di sini. Mau di situ saja, maka saya bersedia ketika kami bertemu, saya bersedia Ustadz Herman untuk lebih fokus untuk menjadi ketua di Masjid Nurul Hadi. Jadi seperti itu usul saya. Jadi kalau imam dari luar itu Pak Ridwan memang sudah tadi kita seleksi, maka cocok. Ada imam taraweh pernah di sini. Alhamdulillah saya banyak diomelin gitu ya. Ya alhamdulillah banyak bulikan jemaah kita, bapak-bapak saksi lah gitu ya. Ingat ya taraweh sebelumnya kan imamnya kita ambil gitu ya, hafiz Quran. Cuman saya nggak seleksi lagi sembahyangnya gimana. Ternyata bagaimana ini bulikan lah satu-satu, ujungnya cuma tinggal beberapa cuma lagi sepi di sini gitu kan. Dan jemaah kita pindah ke Solo Darussalam waktu itu. Jadi biarkan saya fokus di situ saja. Kalau misalkan ada pemahaman yang masuk yang nggak sesuai dengan paham Ahlussunnah wal Jamaah atau imam-imamnya pengen dikader, dilatih, saya menyediakan waktu di pondok pesantren, misalkan malam-malam ada 5 atau di masjid 5 atau 10 saya kader untuk jadi imam. Ya, saya kembali gitu, jadi khatib tunggu misalkan, biasa fokus di situ saja. Saya kira itu usulan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ustadz, sebetulnya saya juga sependapat apa yang disampaikan beliau, bahwa beliau mungkin fokus di sana, tapi insya Allah walaupun beliau duduk sebagai wakil ketua, beliau saya yakin masih bisa. Jadi mungkin itulah Pak yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mungkin susunan tadi sudah saya sampaikan pengurusannya. Sebagai ketua Bapak Herman, wakil ketua 1 Pak Giri, wakil ketua 2 Pak Ustadz Ilyas, sekretaris Pak Ikhwan, dan bendahara Pak Samsudin. Kemudian kalau perangkat-perangkat yang ke bawahnya nanti tentunya pengurus dewan dan yang menyusun. Untuk lebih hikmatnya ini tentunya kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan malam ini mendapat berkah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan pembangunan masjid kita ini akan berjalan lebih baik lagi daripada yang sudah-sudah. Karena dari proses yang kita lihat ini memang secara akal mustahil, memang kata Pak Ridwan tadi, dari modal 50 sekian juta mencapai 1,6 ini susah. Kalau presentasinya itu sudah payah kita mempresentasikan. Jadi alangkah bagusnya ini kita dukung sama-sama, mudah-mudahan lebih bagus lagi. Amin ya Rabbi. Akhirnya saya sudahi dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah.
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآثار وتغفر لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم تقبل لنيتي لجامعتي